Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang ke-27 ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga berkumpul kembali di tempat yang berkah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan dengan salat witir, salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan, akan menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, di detik-detik terakhir bulan suci Ramadan, begitu banyak ujian yang kita hadapi, dan makin tinggi keimanan kita, makin tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin tinggi pula pangkat setan, pangkat iblis yang menggoda kita. Salah satu di antaranya yang bukan juga masyarakat awam saja yang kena, akan tetapi sebahagian saudara-saudara kita penyampai kebenaran juga terpapar dari sifat ini, yaitu sifat mudah berprasangka buruk terhadap orang lain, terhadap ibadah orang lain. Sementara di dalam Al-Quran jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka, karena kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan bertajassus, mencari aibnya orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan menggibah satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu yang telah mati? Fakarihtumuh, tentulah kita merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jamaah rahimakumullah, di akhir-akhir Ramadan ada sebagian orang mengatakan sok-sok makin maju. Bahkan sudah ada yang membuat status berita kehilangan. Telah hilang sebahagian jamaah. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita mengevaluasi diri, Pak. Kita tidak boleh terlalu gampang menjustis bahwa saf terlalu maju karena kurang jamaah, karena perhatiannya terhadap ibadah itu kurang. Itu satu. Yang kedua, berita kehilangan belum tentu mereka betul-betul hilang dari jamaah. Bisa saja mereka kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kembali kemana dimaksud? Mungkin dia pulang kampung. Itu satu ya. Jadi kita, apalagi sekarang libur
libur nasional itu mulai tanggal 19 sampai tanggal 25. Jadi bisa saja kalau jamaah Angkasa Pura ada orang Sidrap, ada orang Sopeng, ada orang Wajo, mungkin ada yang ke Jawa. Jadi tidak ada di sini jajan lagi, tidak ada yang ada di mall. Bisa saja memang ada di mall, tapi pergi membelikan sesuatu untuk keluarganya. Jamaah rahimakumullah. Jadi bisa saja mereka lebih mulia daripada kita yang rusak hati kita ini mengatakan ain. Nah, sama seperti itu, saya sedikit bikin status berita kehilangan. Banyak yang di-share sekarang kan? Berita kehilangan, telah hilang jamaah masjid, baru tambah masjid Dinul Karim. Hati-hati Pak. Hapus di Ustaz. Ya hapus. Hapus lalu. Ya. Karena jangan sampai berita kehilangan yang kita maksud tidak hilang, tapi dia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Karena itu tadi hati-hati. Ijtanibu katsiran minaz zanni. Jauhi kebanyakan dari prasangka. Ini Al-Quran yang bilang, bukan penceramah. Penceramah hanya menerjemahkan. Inna ba'da dzanni, kebanyakan prasangka itu dosa Pak. Jadi hati-hati. Nah ini Al-Quran yang berkata. Kalau Al-Quran berarti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bisa saja mungkin di sekitar kita ada orang yang tidak datang bertarawih bersama kita, berjamaah bersama kita. Di hati kecil mereka itu menangis, berteriak, ya Allah, kami juga ingin tarawih. Ya Allah, kami ingin berjamaah di masjid. Tapi ya Allah, rezeki yang Engkau berikan kepada kami terbatas. Kalau bukan kami yang mencari, kami tidak dapat. Bisa saja kalau ada tukang ojek, ada tukang Grab, terkadang menatap masjid ingin masuk, tapi pendapatan belum cukup. Ya, setoran Pak. Enak mungkin kita, apakah pensiunan, PNS, atau punya gaji tetap, ataukah kita punya bisnis yang besar, kita biar duduk gaji uang masuk, tapi mereka kasihan. Merah mata mereka menunggu penumpang, merah mata mereka menunggu pembeli. Akan tetapi itu tadi meringis hati mereka ingin beribadah. Dan ingat Bapak hadirin sekalian, belum tentu kita yang di sini mungkin ada yang sampai 20 rakaat lebih tinggi pahala kita daripada mereka mungkin yang mencari rezeki demi keluarganya. Mereka mungkin hanya kembali ke rumahnya, hanya melaksanakan sholat isya. Tapi di dalam hati kecilnya, ya Allah, kami ingin juga berjamaah dengan mereka. Ya Allah, kami ingin juga merasakan tarawih berjamaah dengan mereka. Akan tetapi ya Allah, karena keadaan yang menyebabkan kami seperti ini. Terkadang kita memarahi anak-anak yang datang ke masjid ribut. Mungkin anak-anak mereka tidak mampu mendampingi anak-anaknya. Dia hanya mengatakan, nak ke masjid kita, pergi sholat, bapak pergi cari rezeki. Datang ke rumah anak-anak juga anak-anak biasa ribut di masjid, diusir, mana bapakmu? Apa yang terjadi? Ketika kita bentak mereka, pahala tidak yang kita peroleh. Kemudian kita katakan, itu bapakmu tidak tahu diri. Apa yang kita peroleh? Inilah perlunya kita. Ini akhir-akhir Ramadan. Mungkin kita khusyuk di sini di satu sisi, tapi di satu sisi juga hati ini rusak. Karena prasangka terhadap orang di luar kita. Saya juga dulu seperti itu Pak. Dulu. Tapi setelah merenungi, setelah banyak keluar, melihat keadaan mereka. Makanya Pak, terkadang itu kita perlu bertafakkur, bukan cuma di masjid. Tafakkur di jalanan. Naik motor, lihat orang di jalan, apa yang mereka lakukan. Mereka terkadang ada yang duduk termenung di tengah jualan mereka. Dan kita tidak tahu apa yang ada di kepala mereka. Bisa saja ada utang yang mereka belum bayar, ada mungkin pembayaran anaknya yang harus dia penuhi. Belum lagi akhir-akhir pembelajaran pendidikan sekarang, pendaftaran siswa baru. Belum lagi ada yang uang perpisahannya anak-anak yang itu semua yang dia pikirkan. Mereka ingin membuat anak-anak mereka bahagia juga seperti anak-anak lain. Malu sebagai orang tua ketika temannya membayar, anaknya tidak. Oleh itu Bapak hadirin sekalian, alhamdulillah kita di sini ada kegiatan sholat lain.
Jadi di samping kita ibadah kita, tidak perlu pikirkan ibadahnya orang, tidak perlu pikirkan shoppingnya orang, tidak perlu pikirkan orang di mall atau di mana. Pikirkan ibadahnya, pikirkan jangan-jangan ibadah mereka, zikir mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih langsung kepada Allah daripada kita yang jidat kita ini lecet demi sujud tak. Karena doa mereka, ingat, ketika mereka merasa terzalimi dengan apalagi kalau mereka dengar kata-kata tak dari masjid, nah itu ya begini-begini. Luka hati mereka ketika mereka berdoa. Tidak ada penghalang antara orang yang terzalimi antara Allah dengan dirinya ketika berdoa. Jadi oleh itu Bapak hadirin sekalian, evaluasi diri kita akhir Ramadan. Kalau kita salat berjamaah di sini, renungi diri kita, bagaimana saya, bagaimana sedekah saya. Jangan menilai orang yang tidak pernah kuliah bersedekah itu, tidak pernah kuliah masuk di masjid, jangan. Tidak perlu pusing mereka. Banyak kasus kan, banyak kisah yang kita dengar, kisah para sahabat yang pernah ada satu waktu seorang sahabat Rasulullah mengatakan dia itu penghuni surga. Ketika sahabat ingin tahu pergi berlihat, tidak ada sholat sunnahnya, yang ada yang wajib saja. Tapi karena hanya ketaatan, jadi bisa saja mereka yang di jalanan itu, mereka hanya melaksanakan sholat wajibnya, tapi ibadahnya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita yang terkadang membanggakan banyaknya ibadah yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan dari kesimpulan bahwa mari kita di akhir Ramadan ini tingkatkan ibadah kita. Jaga yang wajib, tingkatkan yang sunnah. Kemudian yang kedua, mari kita menjaga hati ini agar supaya tidak tercemari dari perilaku-perilaku, prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap orang-orang di sekitar kita yang mungkin secara kasat mata tidak ada apa-apa ibadahnya, akan tetapi di hadapan Allah, di heningnya malam, dan mungkin di duduk-duduknya di tengah pekerjaannya atau di atas kendaraannya, mereka berzikir memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.